Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen, bahkan mengirimkan cerita untuk dibawakan. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua ya. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang akhir-akhir ini kulihat ada satu pembantu yang pulang paling cepat dan datang pagi-pagi sekali. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi deh, kita langsung masuk ke ceritanya. Akhir-akhir ini kulihat ada satu pembantu yang pulang paling cepat dan datang pagi-pagi sekali. Ia seorang wanita yang baru bergabung menjadi pembantuku 3 bulan lalu. Kalau tidak salah ingat namanya Lulu. Pagi ini ia datang lebih awal, langsung meletakkan belanjaan di dapur dan menatanya. Istriku yang masih mengenakan baju tidur bersiap memasak, memakai celemek dibantu Lulu untuk memasak. Pembantu yang kupunya total ada 5. Yang satu sebentar lagi pensiun karena beliau sudah tua. Sekitar 50 tahun dan sudah menemani keluargaku sedari aku kecil. Ia diminta ibu untuk ikut ke rumahku menjadi pembantuku. Pembantu baru bernama Lulu yang usianya menginjak 24 tahun, sedang kuliah. Tengah menjalani skripsi, ia kuliah menggunakan metode baru yaitu online. Maudi adalah istriku. Ia wanita karir yang kupaksa menikah denganku karena khawatir akan menikahi pekerjaan. Bersyukur ia sekarang bucin dan mencintai dengan tulus. Bu, saya pengen mangganya juga. Lulu bercanda, menunjuk mangga muda yang menjadi kesukaan Maudi saat ini karena ia tengah hamil. Maudi terkekeh, ia selesai mengupas mangga itu, memotong menjadi beberapa bagian dan menyuapkan satu potong ke hadapan Lulu. Lulu sungkan, ia merasa statusnya tidak pantas, tapi Maudi tidak peduli, memberikan potongan mangga itu ke tangan Lulu. Kamu kayak lagi ngidam aja, Lu. Kekehku melihat Maudi dan Lulu berbagi mangga. Maudi menoleh ke arah Lulu, menatap Lulu dengan penasaran. Ia menggoda Lulu pasalnya pernah melihat wanita itu berkencan dengan seorang pria di kafe. Enggak kok pak, saya sibuk kuliah, ini lagi skripsian. Lulu berkata canggung. Kami hanya bercanda Lu, jangan dipikirin. Ucap Maudi menepuk bahu Lulu, kembali berkutat dengan peralatan dapur. Aku duduk di meja makan menyeruput kopi tanpa gula dan membaca berkas kantor yang dikirim rekan kerjanya. Sarapan sederhana dari istri tercinta tersaji di depan mata. Aku tersenyum pada Maudi, lalu langsung beranjak pergi memberi kami ruang untuk sarapan bersama. Maudi duduk di sampingku, mengambilkanku nasi serta sup mie jagung lengkap dengan tempe dan tahu. Bersama-sama kami berdoa makan, kemudian menyantap makanan dengan nikmat. Tidak ada suara selain denting sendok dengan piring. Aku pertama yang selesai, kutunggu Maudi beberapa saat sampai ia menyusulku. Mas, mandi dulu, aku siapin bajunya. Tutur Maudi mulai membuka lemari. Aku mengangguk, mengambil handuk lalu ke kamar mandi. Air dingin yang menyegarkan merasuk kulitku, melemaskan otot dan menyegarkan tubuh selepas tidur. Selesai mandi, aku berganti pakaian ke kamar. Giliran Maudi yang ke kamar mandi. Aku dan Maudi satu kantor, kami bisa pergi berangkat bersama-sama lalu pulang bersama jika salah satunya tidak lembur. Setiap Maudi lembur, aku akan menjemputnya, apalagi dikala ia tengah mengandung janinku yang berumur 3 minggu. Dokter bilang masih rawan keguguran, jadi harus dijaga dengan baik. Sebisa mungkin aku menghibur Maudi setiap pulang kerja supaya tidak stres dan mempengaruhi kesehatan janin. Ayo mas. Maudi menenteng tas dengan pakaian rapi, ia berjalan anggun ke arahku, meraih tanganku untuk dirangkul dengan senang hati, lalu menuntunku masuk mobil. Aku berjalan memutar ke dalam mobil, mengemudikan mobil keluar pekarangan rumah. Kami bekerja di tempat yang sama, mempermudahkanku menjaga Maudi jika ada apa-apa. Gelagatannya Lulu berlanjut hingga sebulan, kulihat ia gelisah. Aku mengeringit langsung, bingung, menghampirinya dan menepuk bahu karena Lulu. Kamu kenapa Lu? Tanya aku. Saya mau ngomong sesuatu pak, tapi tunggu ibu pulang. Tuturnya masih memberiku senyum. Aku mengangguk saja. Duduk di sofa sambil melihat pintu. Mau dipamit ke rumah tetangga 5 menit yang lalu. Ia ingin membeli bubur yang diidamkan tadi malam, menolak kutemani. Mas, panggil Maudi datang dengan sumringah. Ia menunjukkan satu kresek putih dengan 2 bungkus kertas minyak berisi bubur. Aku mengangguk dan tersenyum, menyuruh Maudi untuk segera makan. Kulirik Lulu yang perlahan menyingkir dari dapur, memberi ruang untuk kami.
Tadi Lulu mau ngomong tapi nunggu kamu sekalian, kayaknya hal penting. Kataku menatap wajah Ayu Maudy. Maudy bingung, Lulu itu pendiam dan pemalu, jarang banget ngomong sama kita kalau nggak kita yang mulai. Kayaknya ini penting deh. Aku setuju, gelagat aneh Lulu pasti gara-gara ia punya masalah. Selesai kami makan, Maudy mencari keberadaan Lulu. Mbok Sarni yang menyapu halaman melihat kami memanggil nama Lulu lantas angkat suara. Saya lihat tadi Lulu pulang bu pak, nggak izin tah. Tutur Mbok Sarni. Aku saling pandang dengan Maudy, tanpa harus bicara mata kami sudah mengatakannya. Enggak Mbok, kayaknya Lulu lagi sibuk kuliah. Ya udah makasih Mbok, semangat, kata Maudy menunjukkan kepalan tangan pada Mbok Sarni. Senyum Mbok Sarni yang membuat kedua matanya tinggal segaris menjadi ciri khasnya, walaupun sudah banyak timbul keriput di wajahnya. Seminggu sudah Lulu tidak kembali ke rumah, aku dan Maudy berusaha tenang serta tidak khawatir. Walaupun Lulu hanya seorang pembantu, namun ia sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Mengingat ia masih muda dan hanya tinggal sendiri di ibu kota yang besar ini. Maudy menghela napas, menatapku dengan mata berair. Ia sudah banyak kepikiran. Aku mengusap perut yang terasa membuncit mengandung anakku. Lulu gak akan kenapa-napa, tenang saja ya. Tambahku memberi kecupan di dahi Maudy. Kami berpelukan menatap layar televisi dengan hikmat. Setidaknya itu sebelum muncul suara ketukan keras di pintu. Aku terkejut, kepikir ada maling atau penjahat. Sejenak kuintip melalui kaca jendela, ternyata itu Lulu. Aku mengantarkan pada Maudy. Wanita itu langsung bergegas membuka kunci pintu dan menatap wajah Lulu yang lebam serta air mata yang mengering di pipinya. Kamu kenapa, Lu? Maudy khawatir, menunduk Lulu duduk di sofa sambil mengusap punggungnya. Aku bergerak ke dapur mengambil air putih, menyodorkan pada Lulu agar tenang. Setelah dirasa tenang, Lulu menatap kami berdua. Ia mengusap perut seperti yang terakhir kali kulihat. Aku hamil, Bu, Pak. Tapi pacarku tidak mau tanggung jawab. Aku ingin aborsi. Pacarku tidak mengizinkanku aborsi. Ia ingin aku melahirkan anak ini dan mempermalukanku. Lulu kembali nangis. Maudy merasakan penderitaan Lulu. Ia memeluk wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Saya laporkan polisi saja ya. Tawarku yang membuat dua wanita itu kompak menggeleng. Saya pasti akan dipukul lagi. Saya tidak tahu mau pacar saya apa. Saya tidak boleh aborsi tapi dia tidak mau tanggung jawab. Aku terkejut, pria mana yang berani main kasar dengan wanita bahkan sampai memukul. Ini sudah keterlaluan. Ini harus dilaporin Lu, soal anak kamu bisa tinggal di sini sampai kamu melahirkan. Tidak akan ada yang melihat kecuali orang di rumah ini. Giliran Maudy yang buka suara. Orang tua aku, Bu, mereka sudah tahu ibu mengusirku dan tidak boleh pulang ke rumah selain membawa suami. Mereka juga pasti menanggung malu. Aku sangat menyesal, Bu. Lulu memohon-mohon, ia berderai air mata di pelukan Maudy. Aku turut bingung, solusi apa yang bisa membantu Lulu. Pak Rio mau menikahi saya. Celetuk Lulu yang membuatku kaget. Apalagi Maudy, ia langsung melepas pelukannya dari Lulu begitu saja, menatap wanita kuliahan itu dengan tak percaya. Apa maksudmu, Lu? Mas Rio itu suamiku. Aku diam 1000 bahasa, mendengar tolakan Maudy yang tegas. Lulu tak mau kalah, ia menunjuk perutnya. Aku hamil, Bu, butuh suami. Hanya Pak Rio yang bisa diandalkan. Hanya sampai aku melahirkan anak ini, saya mohon, Bu. Lulu memohon menangkupkan tangan di depan Maudy. Kamu jangan lupa aku juga sedang hamil, Lu. Pikirkan perasaanku, aku istri Mas Rio. Dan kamu berani meminta Mas Rio menikahimu di depanku. Maudy marah. Tentu saja. Istri mana yang mengizinkan suaminya menikah lagi? Saya tahu ibu sedang hamil, tapi ibu nggak malu dengan kehamilan itu. Sedangkan saya malu, Bu. Lulu malah semakin memaksa. Kulihat wajah Maudy sudah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Lulu. Ketika kalian menikah, siapa yang paling merasa malu nanti? Saya. Istri Mas Rio yang duduk di kursi tamu, dan kalian tersenyum bahagia di pelaminan. Apa kata orang, Lu? Maudy mulai menjerit. Ia sungguh kesal dan sakit hati. Bu, Lu, sudah. Kamu bisa tinggal di sini malam ini. Saya mau ke kamar sama Maudy. Aku menarik Maudy pergi ke kamar. Tidak aku pungkiri masalah ini serius. Maudy yang tengah hamil dan Lulu yang juga hamil memintaku menikahinya. Di kamar, aku menatap wajah Maudy yang masih marah. Kubujuk ia supaya tidak marah lagi. Tidak baik membawa amarah hingga tidur. Kuusap tangannya, mencium punggung tangan beberapa kali. Kubuat wajahku sejelek mungkin agar Maudy tertawa. Beruntung ia tersenyum, lalu memelukku. Kami tidur seperti biasa. Maudy yang tengah hamil harus dijaga dengan baik apalagi kandungannya masih seumur biji jagung. Keesokannya, karena hari libur aku mengeluarkan motor yang tak lama kupakai. Hendak mencucinya seperti biasa, Maudy yang memasak. Karena belum bersedia bahan yang akan dimasak, Lulu dan Maudy belanja di tukang sayur yang biasa lewat di depan rumah. Bukan hanya Maudy dan Lulu yang belanja, melainkan banyak ibu-ibu yang menggerombol.
Awalnya mereka bicara macam-macam, bahkan menggoda aku juga yang pagi-pagi sudah mencuci motor. Namun tiba-tiba mereka menyinggung Lulu. "Lulu masih muda ya? Sudah nikah belum?" tanya salah seorang ibu-ibu pada Lulu. Lulu dengan kepribadiannya yang pemalu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ibu-ibu di sana memaklumi. "Tapi perutnya buncit ya, kayak lagi hamil, sampai ngalahin perutnya Bu Maudi." Celetuk ibu yang lain yang membuat sontak menoleh ke arah gerombolan itu. "Biasa itu Bu, anak muda, suka jajan yang apa itu viral di medsos," timpal ibu yang lain. Kulihat Lulu menenteng belanjaannya dengan tertunduk, matanya menyorot lurus ke tanah sedangkan tangannya meremas kantong belanjaan. Tak berselang lama, Maudi menyusul. Aku mencegatnya. "Maudi, kasihan Lulu." Belum selesai aku bicara, Maudi sudah menyerobot. "Aku nggak peduli. Salah sendiri mau begituan sama pacarnya. Padahal belum nikah." Tuturnya melewatiku begitu saja. Ibu-ibu yang melihat menggoda aku, mereka menganggap aku sedang romantis bersama Maudi. Kutanggapi dengan senyum paksaan. Aku dengan memboncengkan Maudi berkeliling kota sambil menikmati angin dari jalanan yang sudah lama tidak aku rasakan. Kami memutuskan untuk berhenti di kafe, menuruti kemauan Maudi yang ingin makan dessert. Aku mengambil kesempatan ini untuk pembicaraan masalah Lulu. "Maudi sayang, ayo bantu Lulu, kasihan dia. Aku janji hanya sampai anak Lulu lahir, aku akan menceraikannya." Aku membujuk Maudi dengan suara lembut, mengusap punggung tangannya menggunakan jempolku. Maudi membuang muka, sudah malas membicarakan masalah Lulu. Aku memenggangnya lagi, masih berusaha membujuknya. "Mas, pikirin perasaanku," aku menyela. "Aku tahu gimana jadi kamu pasti cemburu, sakit hati, dan gak rela aku menikahi Lulu. Tapi kamu tahu aku akan menceraikan Lulu setelah anaknya lahir. Mana Maudi yang baik hati, kemana istriku yang mempercayaiku?" Aku menatap Maudi dengan memohon. Ia tampak diam memikirkan perkataanku. Dessert datang kemudian, dalam diam Maudi memakan apa yang dipesan. Aku tidak lepas memandangnya. Hingga kembali ke rumah, Maudi masih terdiam. Entah apa yang ia pikirkan, tapi aku melihat Maudi menghampiri Lulu. Aku panik, takut mereka kembali berdebat. Namun prasangkaku salah, Maudi mengizinkan Lulu dinikahi olehku. Lulu berterima kasih pada Maudi. Aku juga berterima kasih kepada Maudi saat kami berada di kamar, memeluknya dengan erat. "Ini Maudiku." Esoknya kami berdua libur, izin tidak bekerja untuk mengurus pernikahanku dengan Lulu. Maudi yang mengurus segala hal yang diperlukan di rumah. Aku dan Lulu pergi keluar kota untuk melamar Lulu sekaligus membawa orang tua Lulu untuk menyaksikan pernikahan. Ibu Lulu begitu senang melihat kedatanganku. Beliau bersemangat ketika aku mengajaknya untuk datang ke rumahku dengan mobil. Keluarga Lulu berjumlah 3, kedua orang tua Lulu dan saudara Lulu yang masih kecil. Kami segera berangkat kembali ke rumah karena mengejar waktu. Sembari menyetir, aku berkomunikasi dengan Maudi lewat telepon. Ia mengobrol banyak tentang persiapan di rumah yang serba dadakan. Terdengar suara kajang yang berderit menyala. Pembicaraan Maudi. "Mas, panggil Lulu yang mengejutkanku. Aku yang tak terbiasa dipanggil Mas salah pembantuku sedikit gugup. Ibu lagi ngeliatin kita, matiin teleponnya." Lalu berbisik padaku. Aku sedikit melirik Ibu Lulu di belakang. Aku menghela napas, berbisik ke telepon untuk mengakhiri panggilan dengan Maudi. Sampai di rumah sudah sore sekitar pukul 4, aku menghampiri Maudi hendak mencium kening istri tercinta. Namun urung tatkala Ibu Lulu melihat ke arahku. Acara akan dimulai pada malam harinya, makanya Maudi mengusahakan semua persiapan selesai sebelum pukul 8. Lulu menghampiriku setelah aku perintah mandi. Ia menyuruhku mandi dan bersiap, sedangkan Lulu akan dirias di kamarku dengan Maudi. Lulu sempat menyapa Maudi yang masih sibuk mengkoordinasikan tempat pernikahan, yang paling penting ialah pelaminan. Tak kusangka acara pernikahan berjalan begitu saja. Para tamu undangan hanya beberapa tetangga dan orang tua Lulu. Tidak meriah namun sederhana. Saat ini aku di kamar pengantin bersama Lulu. Sehingga aku tidak tahu keadaan Maudi yang menangis di dalam kamar, memegang gumpalan daging berlumur darah. Terdapat tali panjang yang terhubung ke dalam dirinya. Maudi keguguran. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan. Situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.